Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dosen pengampu Pak Fadli Zil-Ikrom, MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Microsoft Office Word. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Ola Septiani dari kelas RA4 NIM 220411 jurusan PGSD. Langsung saja materi yang pertama. Di sini ada pengertian Microsoft Office Word. Microsoft Word adalah salah satu aplikasi atau program kolokata yang bisa membantu penggunanya dalam menyelesaikan berbagai macam hal pekerjaan yang berkaitan dengan pengeditan dokumen, teks, dan juga tulisan. Contoh penggunaan dari Microsoft Word ini adalah contoh pembuatan buku, makalah, jurnal, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, dalam definisi lain, pengertian Microsoft Word merupakan aplikasi yang berguna untuk mengedit, membuat, dan juga memformat data dalam bentuk dokumen yang dimana hasilnya dapat disimpan menjadi bentuk soft copy atau file maupun hard copy atau hasil print. Microsoft Word memiliki banyak sekali fitur yang bisa membantu semua kebutuhan dari para penggunanya. Selain bisa memasukkan huruf dan juga angka, Microsoft Word juga bisa mendukung pemakaian tabel, gambar, nomoran, word art, dan juga format keluaran file yang dihasilkan juga sangat beragam, mulai dari PDF dan TXT. Saat ini sendiri pengertian Microsoft Word sudah menjadi perangkat lunak pengolah kata terbaik dan menjadi yang terpopuler di dunia. Kemudian selain itu, Microsoft Word juga bisa dijalankan dalam berbagai macam sistem operasi. Bahkan Microsoft Word saat ini juga bisa digunakan di sistem operasi berbasis ponsel seperti iOS maupun Android. Hal ini tentu saja membuat popularitas dari Microsoft Word yang semakin populer. Selanjutnya, fungsi Microsoft Word. Yang pertama adalah membuat dokumen dengan cepat. Dengan menggunakan Microsoft Word, kita bisa membuat dokumen dan menghasilkan soft file dengan sangat tepat dan cepat. Dengan ilmu penggunaan Microsoft Word yang kita miliki, tentu saja tidak menghasilkan waktu yang lama, hanya untuk menghasilkan satu file saja. Yang kedua itu ada membuat dokumen yang bisa dicetak. Kita tidak hanya bisa membuat dokumen soft file saja, namun kita juga bisa membuat hard copy atau hasil print dari Microsoft Word. Apalagi saat ini Microsoft Word mendukung hampir semua jenis printer yang bisa diinstalasi di Microsoft Word tersebut. Yang ketiga, membuat variasi bentuk tulisan supaya lebih menarik lagi. Microsoft Word adalah salah satu aplikasi pengolah kata yang bisa membuat berbagai macam variasi tulisan dengan berbagai macam bentuk juga yang bisa dihasilkan dari Microsoft Word tersebut. Hal ini karena dalam Microsoft Word terdapat fitur word art yang memungkinkan para pengguna membuat tulisan atau teks dengan berbagai macam bentuk yang sangat menarik dan pastinya indah. Selanjutnya itu ada manfaat Microsoft Word. Yang pertama, memudahkan pengguna dalam mengolah data dan kata. Pengertian Microsoft Word sebagai salah satu aplikasi pengolah kata yang paling banyak digunakan dan juga paling mudah kita temui. Tentu saja tidak lain tidak bukan karena manfaat dari Microsoft Word yang bisa memudahkan pengguna dalam mengolah data dan juga kata. Yang kedua, bisa minimalisir kesalahan penulisan, di mana jika ternyata terdapat salah kata pada hasil tulisan yang kita buat, kita bisa langsung menghapusnya terlebih dahulu sebelum nantinya kita cetak dalam bentuk hard copy atau print. Yang ketiga, penggunaan yang jauh lebih fleksibel. Manfaat menggunakan Microsoft Word tentu saja adalah memudahkan kita dalam mengolah data dari kata menjadi suatu data dengan format yang berbagai macam. Tentu saja, salah satu manfaat dari menggunakan Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah kata adalah sangat memudahkan pekerjaan kita serta bisa menghemat waktu.
Yang keempat, itu ada minimalisir kesalahan saat menulis. Microsoft Word juga memiliki fitur yang bisa memastikan setiap kata yang kita ketikkan. Jika kata yang kita ketikkan tidak sesuai dengan kata baku yang seharusnya kita tulis, maka Microsoft Word akan langsung menggarisbawahi dengan garis yang berwarna merah. Selanjutnya itu ada bagian-bagian dari Microsoft Word. Yang pertama itu ada workspace, yang kedua ada ribbon, yang ketiga ada quick access toolbar, yang keempat itu ada title bar, yang kelima itu ada control jendela atau Windows Management, yang keenam ada tab management, yang ketujuh itu ada horizontal scroll bar, yang selanjutnya ada vertical scroll bar, yang ke-8 itu ada horizontal ruler, yang selanjutnya itu ada vertical ruler, yang ke-9 ada status bar, yang ke-10 ada page view. Jadi di sini yang pertama itu ada quick access toolbar, yang dimana ada beberapa pilihan di sana. Yang pertama itu ada save, kedua ada undo, yang ketiga ada redo, yang keempat yang terakhir itu ada customize access. Untuk yang pertama itu save berfungsi sebagai menyimpan perubahan file dokumen, yang dimana ketika membuat dokumen kita bisa menyimpannya dengan cara save. Yang kedua itu ada undo, yang berfungsi sebagai gunanya untuk membatalkan perubahan file atau mengulangi perintah terakhir. Yang ketiga itu ada redo, berfungsi sebagai mengembalikan pembatalan file. Yang terakhir itu ada customize access, yang berfungsi sebagai mengatur tombol pada quick access toolbar pada tampilan new, open, save, email, quick print, print preview, and print. Yang selanjutnya di sini yang kedua itu ada title bar, yang dimana title bar terletak di bagian di atas, berguna untuk menampilkan nama dan jenis dokumen yang sedang aktif atau digunakan pada saat itu. Contoh dari title bar itu seperti ini. Kita akan mengubah tugas itu menjadi tugas TIK. Nah, setelah diganti nama tersebut ada di atas dokumen. Selanjutnya yang ketiga ada Windows Management, yang dimana ada 4 tombol utama, ada close, maximis, minimis, ribbon, display option. Close ditandai seperti tanda X di sebelah kanan, yang berfungsi untuk menutup jendela pada Microsoft Word. Dan yang kedua itu ada maximis, yang ditandai seperti tumpukan lembar, yang berfungsi memperbesar jendela. Dan selanjutnya ada minimis, yang ditandai seperti garis strip, yang berfungsi untuk memperkecil jendela dokumen. Yang selanjutnya di sini yang keempat ada ribbon. Ribbon yang mana terletak pada bagian tengah, yang berfungsi untuk mengelompokkan fitur dari Microsoft Word agar mudah diakses. Bagian ini terdiri dari menu bar dan juga tombol pembuka dialog box. Ada tampilan copy paste, di sini ada paste. Terus juga ada cut, terus ada copy, ada format, ada printer, terus jenis font yang dimana bisa diubah dengan ukuran berapanya. Terus juga ada kemudian bisa menebalkan huruf. Terus juga bisa memiringkan huruf atau menebalkan huruf seperti ini. Ada juga bisa sebagai underline, yang ada hurufnya di garis bawah. Yang selanjutnya, yang kelima di sini adalah ruler, yang terletak di bagian tengah. Ruler berfungsi untuk letak halaman jika ingin ukuran berapa untuk halaman yang dibuat.
Yang selanjutnya, yang keenam di sini ada worksheet atau bisa disebut dengan lembar kerja yang digunakan. Contohnya itu seperti kertas putih yang sedang digunakan saat ini. Worksheet berfungsi untuk mengetik, mengedit, atau bahkan menambahkan gambar pada dokumen. Selanjutnya pada nomor 7 saat ini itu status bar. Status bar terletak pada pojok kiri bawah, bisa dilihat di sana ada page, words, bahasa. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi terkini, yaitu perintah yang sedang aktif. Pada page itu seperti berapa total halaman yang ditampilkan, pada words itu berapa jumlah kata, dan pada bahasa itu bahasa apa yang akan digunakan. Selanjutnya yang ke-8 di sini ada page view, terletak di bagian bawah kanan. Bagiannya terdiri dari 5 pilihan. Yang pertama itu ada print layout untuk menampilkan halaman dokumen menjadi satu. Yang kedua itu ada full screen reading, berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Yang ketiga itu ada web layout, berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen. Yang keempat dan kelima itu ada zoom in dan zoom out, berfungsi untuk bisa mengecilkan dan memperbesar layar. Selanjutnya yang kedua di sini ada mengedit teks dokumen dengan menggunakan ribbon pada aplikasi Microsoft Word. Misalnya itu seperti ini. Ini kita bisa ubah fontnya menjadi Amasis MT Pro, ataupun bisa mengubah ukuran font juga. Ukuran standar font itu 12, tapi kita bisa mengubahnya menjadi 20, 18 atau lain dan sebagainya. Kita juga bisa, kalau kalian ingin membold, bisa untuk memboldnya, atau ingin memiringkan juga bisa, atau ingin menggarisbawahi atau underline itu bisa juga, atau ingin mencoret juga bisa di sini seperti itu, atau ingin mengubah warna font menjadi warna ini, warna orange, biru, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu di sini ada mengenal perintah mencetak pada Microsoft Word. Di dalam mencetak kita harus menggunakan alat print, di mana gunanya untuk mencetak suatu dokumen. Di sini untuk mencetak itu caranya seperti ini. Nah, di sini tuh ada untuk salinan. Salinan itu bisa salinan itu berfungsi untuk berapa kali kita untuk mengeprint dokumen tersebut. Kayak misalkan bisa 1, 2 lembar, 3 lembar, seperti itu. Dan di sini warna juga ada seperti warna hitam putih atau warna gitu. Terus di sini ada kertasnya itu ukuran kertas seperti apa. Ada legal. Terus juga di sini tata letak itu ada potret atau landscape. Seperti itu tuh semua halaman di sini semua dari 10 halamannya mau di print sampai berapa gitu. Seperti itu.